teman-teman, selamat datang kembali di video demonstrasi modul dengan mata kuliah Prinsip Pemrograman. Saya Daniel Renato Malen akan mendemonstrasikan modul 8 kali ini dengan judul prosedur 1. Baiklah, mari kita mulai. Pertama-tama seperti biasa kita buka DevClass-nya. Kemudian kita buat program baru. Untuk lebih cepatnya kita akan tekan tombol Ctrl N. Nah, setelah itu kita akan membuat library-nya. Library yang akan kita gunakan yaitu ada studio.h dan include conio.h. Oke, setelah kita membuat library ini, maka kita akan membuat kamusnya atau variabel yang akan digunakan, yaitu tipe data integer dengan nama n dan tipe data float dengan nama rata-rata. Kemudian setelah kita membuat kamus ini atau variabel di atas, kita akan membuat deklarasi prosedur. Setiap prosedur harus dideklarasikan sebelum badan main. Pertama-tama kita buat void, lalu nama prosedurnya bebas. Kali ini kita akan membuat int rata-rata, kemudian kurung akhiri. Setelah kita mendeklarasikan prosedur, kita akan membuat badan mainnya atau in mainnya yang berisikan, pertama kita buat printf untuk banyak data, lalu scanf dengan variabel n. Setelah menyimpan nilai banyak data, kita akan langsung panggil prosedurnya. Saya akan jelaskan ini di akhir program ini. Kurung. Setelah itu kita akan membuat hasil akhir dari rata-rata program, yaitu rata-rata jangan lupa %2f yang rata-rata. Seperti biasa di akhir kita buat gets lalu return 0. Oke, setelah kita membuat in main dari program, maka kita akan membuat badan dari program prosedur ini. Prosedurnya yaitu hint rata-rata. Kita buatnya di bawah in main. Kita buat mulai dari void hint rata-rata. Kemudian kita akan buat variabel dengan nama i dan bil untuk namanya dari bilangan. Kemudian kita akan membuat tipe data float dengan nama jumlah. Jangan lupa sama dengan 0. Setelah kita membuat variabel, maka kita akan masuk ke perulangan for, di mana i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, incrementnya i++. Setelah kita membuat for, maka kita buat isi badan for-nya, yaitu printf dari masukkan angka ke %d i plus 1. Kemudian kita di ujung kita buat scanf untuk nyimpan nilai dari bil atau bilangan. Setelah itu kita akan membuat rumus jumlah sama dengan jumlah ditambah bilangan. Ini untuk menyimpan nilai jumlah dari hasil bilangan yang terkumpul. Kemudian kita akan buat nilai rata-rata. Rata-rata sama dengan float jumlah dibagi n. Setelah selesai, kita periksa kembali apakah ada yang salah. Mari kita perhatikan sama-sama.
Sepertinya tidak ada. Saya akan coba run programnya. Untuk cepatnya tekan tombol F11. Kemudian save file kita atau program kita. Jangan lupa save dengan format .c. Kemudian beri nama perhitungan rata-rata. Kemudian di save. Mari kita lihat. Oke, programnya berjalan. Kita masukkan angka 3. Masukkan angka ke 1, saya buat 4. Angka kedua 4. Angka ketiga juga 4. Maka rata-ratanya adalah 4. Berarti programnya berjalan dengan baik. Itu. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai program ini. Yang pertama itu ada void hint rata-rata. Ini adalah prosedur dengan jenis prosedur naif, yaitu prosedur tanpa parameter input ataupun output. Kemudian di sini ada pemanggilan dari prosedur itu sendiri. Biasa dipanggil di program main utama, tapi bisa juga prosedur dipanggil di dalam prosedur. Itu akan dijelaskan di materi berikutnya, yaitu prosedur 2. Kemudian jangan lupa untuk mengisi badan prosedurnya sesuai dengan yang diminta. Baik, itulah program yang pertama. Mari kita akan memasuki program yang kedua. Kita buat program baru, tekan Ctrl N. Kemudian kita buat library-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, saya akan kopikan library dari sini agar cepat. Kemudian setelah library-nya dibuat, kita akan buat deklarasi prosedur void dari input, kemudian integer cc. Kenapa ada integer cc di dalamnya? Saya akan jelaskan nanti di akhir program. Kemudian kita akan buat in main-nya dari main program. Kemudian kita buat variabel cc untuk menyimpan nilai cc. Kemudian kita akan buat algoritmanya, yaitu printf, yaitu kita akan masukkan nilai, masukkan cc kubus, masukkan cc kubus. Kemudian scanf. Kita simpan nilainya dengan variabel cc. Kemudian kita akan langsung panggil prosedur yang telah dibuat, input dengan cc. Kemudian get seperti biasa, kemudian return 0. Baik, setelah membuat main utamanya, kita akan membuat badan dari prosedurnya. Mari kita mulai. Buatlah void sesuai dengan yang di atas, void input dengan integer cc. Kemudian isi badan dari prosedurnya adalah in volume. Kemudian dengan rumus volume sama dengan cc kali cc kali cc. Kemudian kita akan tampilkan hasil akhirnya dengan kalimat volume kubus adalah, jangan lupa persen di koma volume. Begitu. Kemudian kita periksa kembali program kita apakah akan ada error atau tidak. Seperti ini contohnya. Saya lupa kasih titik koma. Kemudian saya akan cari lagi. Sepertinya tidak ada. Mari kita jalankan programnya. Untuk cepatnya tekan F11. Jangan lupa di save dengan format .c. Kemudian kita kasih nama volume, nama program dari volume kubus. Kemudian save. Oke, ini ada yang salah ternyata.
voidnya jangan pakai huruf besar, sorry. Kemudian F11. Nah, programnya berjalan. Kita masukin sisi kubusnya adalah 3. Kemudian dia akan menghitung volume kubus adalah 27. 3 kali 3 sama dengan 9, 9 kali 3 27, berarti benar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sedikit dari program ini. Yang pertama itu program ini menggunakan prosedur semi-naif parameter input. Jadi dia hanya mengambil nilai dari sisi dari algoritma ini. Kemudian dia masuk ke prosedur ini dan dia akan memproseskan nilai integer sisi itu ke dalam main programnya. Kemudian ditampilkanlah dari volume kubus. Begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan. Jangan lupa untuk menyimpan file program kalian dalam suatu folder. Buat nama demo 8 dengan 0 npm, 4 digit npm, dan juga kelas. Kemudian dipindahin semua program kalian. Dan jangan lupa di zip. Kemudian uploadlah zip ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan di situs kuliah. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang jelas. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.